Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 588. Olivia tertawa dan berkata, kata Amelia, Pak Reiki itu dari keluarga media. Kalau sama dia, kamu bisa dapat gosip apapun duluan. Kamu memang ditakdirkan untuk Pak Reiki, kalian sangat cocok. Junia bungkam dan tidak berbicara apapun. Dia mencari kekasih untuk menikah atau untuk gosip. Kata kamu mertua kakakmu dan keluarganya datang lagi. Junia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Kakakku sudah cerai dengan Roni, rumah juga sudah mengalah dan kasih ke mereka. Mereka sendiri yang gak sabar untuk pindah ke rumah itu. Tapi, sekarang mereka hanya bisa sewa rumah atau hotel. Kalau enggak, mereka harus kembali lagi ke kampung. Aku yakin mereka pasti mau tahun baruan di sini, gak akan mau kembali ke kampung. Keluarga Roni sudah memberitahu semua orang kalau mereka akan tahun baruan di kota. Oleh karena itu, meski tidak ada tempat tinggal, mereka juga pasti akan sewa rumah untuk tetap melewati tahun baru di sini. Mereka lihat rumahnya dihancurkan pasti langsung terkejut. Olivia tertawa dan mengangguk. Saat ini keluarganya Roni sedang menuju ke rumah sakit untuk mencari Adi. Saat ini keadaan Puspa sudah jauh membaik, tidak lama lagi dia sudah diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. Rita membawa putri dan menantunya masuk ke ruang rawat Puspa. Andi tidak ingin datang dan memutuskan untuk menjaga ketiga cucunya di hotel. Sebenarnya lelaki itu merasa malu. Adi, seru Rita begitu masuk ke dalam ruang rawat. Melihat Rita yang membawa putri serta menantunya masuk membuat Adi mengerutkan keningnya. Kemana putra dan cucu perempuan ini? Kenapa tidak ada yang menahan perempuan gila ini? Istri aku masih sakit, tolong kecilkan suara kalian. Adi menuangkan satu gelas air hangat untuk istrinya. Setelah Puspa selesai minum, Adi meletakkan kembali gelas tersebut dengan tenang dan bertanya, kalian mau besuk? Kenapa datang dengan tangan kosong? Sudah tua tapi masih nggak ngerti sopan santun. Rita maju dan menunjuk Adi sambil berseru, jangan pura-pura nggak tahu. Cepat kembalikan uangnya. Adi menepis jari Rita dan berkata dengan raut datar, percuma kamu hidup selama 5 hingga 60 tahun. Kamu nggak pernah diajari kalau bicara sama orang lain nggak boleh menunjuk mereka. Pantas saja anakmu juga nggak jauh-jauh dari kamu yang nggak sopan. Pantas saja cucuku cerai dengan anakmu. Setelah itu dengan wajah tanpa bersalah dia bertanya, kembalikan uang. Uang apa? Waktu anakmu menikahi cucuku, dia nggak ada kasih uang mahar apapun ke kami. Sekarang setelah cerai, nggak seharusnya kamu minta uang mahar ke aku. Mama aku kasih kamu uang 120 juta buat minta kamu bujuk Odelina jangan cerai. Setelah kamu terima uangnya, kamu malah nggak melakukan apa yang dijanjikan. Seharusnya kamu kembalikan uangnya. Cepat, kalau nggak aku akan lapor polisi. Kata Sela. Adi balik bertanya pada Sela, kamu bilang mama kamu kasih uang ke aku. Ada historinya nggak? Ada yang lihat mama kamu kasih uang ke aku. Waktu itu dia datang mencariku dan meminta aku untuk membujuk Odelina jangan cerai dengan Roni. Aku juga membujuk dia dan minta Olivia untuk bilang sama kakaknya jangan bercerai, tapi Olivia nggak mau dan mengusir kami. Aku sudah berusaha, tapi mereka berdua nggak mau mendengarkan ucapan kami. Aku hanya kakek mereka saja, lalu aku harus berbuat apa lagi? Adi tetap enggan mengembalikan uang tersebut. Dia tidak akan mengembalikan uang yang sudah masuk ke dalam sakunya. Bab 589. Hei, jelas-jelas kamu sudah menerima uang dari aku secara tunai. Itu uang yang aku simpan dan tabung. Waktu kamu terima, kamu bilang bakalan membujuk Olivia. Tapi pada akhirnya kamu nggak melakukannya. Anakku tetap cerai dengan Odelina. Jadi tolong kembalikan uangku. Kalau enggak, aku akan lapor polisi. Dengan wajah dingin Adi berkata, silakan saja lapor polisi, aku juga nggak takut. Memangnya kenapa kalau aku menerima uang itu? Anggap saja uang tersebut uang mahar dari keluarga kalian.
Bahkan uang segitu masih terlalu sedikit. Kalian juga ada anak perempuan, waktu dia menikah kalian bersedia untuk nggak mendapatkan uang mahar. Dengan emosi memuncak Rita berkata, uang mahar apaan? Kamu pernah merawat Odelina. Atas dasar apa kamu meminta uang mahar pada kami? Mereka juga sudah cerai. Cepat kembalikan uangnya. Nggak ada uang. Aku hanya ada nyawa, ambil saja kalau kamu berani. Sela menarik tangan ibunya dan berkata, Ma, jangan main kekerasan. Dia sudah tua, begitu jatuh ke lantai, kita yang akan rugi. Aduh, Adi, aku merasa nggak enak badan. Napasku sesak. Mereka terlalu berisik dan mengganggu aku mau mati rasanya. Puspa yang berbaring di ranjang mendadak memegang dadanya sambil sesak napas. Adi buru-buru menekan tombol bel untuk memanggil suster dan dokter. Setelah itu dia berseru, kalau sampai terjadi sesuatu pada istriku, kalian yang harus bayar biaya pengobatan dia. Kalian harus tanggung jawab. Jelas-jelas dia hanya pura-pura saja. Sela menarik tangan ibunya dan juga suaminya untuk keluar dari kamar rawat sambil berkata, selama kamu nggak mengembalikan uangnya, kami akan kembali lagi. Uang apa? Nggak ada uang. Kalian minta saja sama Olivia dan Odelina. Rita masih ingin berseru marah, tetapi dokter dan para suster sudah datang sehingga mereka hanya bisa keluar dari sana. Khawatir kalau terlambat maka mereka akan diminta untuk membayar biaya pengobatan Puspa. Setelah keluar dari rumah sakit, Rita tidak henti-hentinya mengumpat marah, dasar tua bangka. Jelas-jelas dia sudah terima uang mama. Tapi masih nggak mau ngaku. Biarkan dia ambil uang itu buat beli obat dia, beli peti buat dia. Ma, lagian kenapa harus kasih mereka uang? Mama tahu sendiri hubungan Odelina dan keluarganya yang nggak akur. Setelah uangnya masuk ke saku mereka, nggak akan bisa kembali lagi ke kita. Mama panik karena ingin mempertahankan Odelina dan uang Roni. Rita menangis dan berkata, hukuman apa yang aku terima? Anak orang lain cerai tapi rumah, mobil dan tabungan tetap jadi milik mereka. Tapi kenapa anakku yang cerai malah rugi banyak? Chris yang jengah tampak menghisap rokoknya dan berkata, Ma, uang yang mama kasih ke mereka sudah pasti nggak akan bisa kembali lagi. Nenek tua itu tinggal bilang dia nggak enak badan, dan setelah itu kita yang akan tanggung jawab. Rita mengusap air matanya dan berkata, semua karena Odelina. Dia terlalu kejam. Sela, kita cari dia buat perhitungan. Roni tahu dia kerja di perusahaan mana, kita tunggu saja dia di depan pintu kantornya. Mendengar mereka hendak mencari Odelina membuat Chris berkata, kalian berdua saja yang pergi, aku nggak ikut. Odelina dan Roni sudah cerai, meski kalian mencarinya juga nggak ada gunanya. Sejak Odelina mengancam adik iparnya untuk cerai dan bagi harta serta menghancurkan rumah, Chris tahu kalau Odelina tidak akan iba dengan keluarga Roni lagi. Mereka hanya akan dipermalukan jika mencari perempuan itu. Nggak perlu kamu ikut, aku dan mamaku saja yang menghadapi dia. Sela dan ibunya bekerja sama untuk mencari Odelina. Mereka meminta Chris sendiri kembali ke hotel dengan taksi. Setelah itu dia menghubungi Roni dan menanyakan posisi kantor Odelina. Setelah itu dia mengendarai mobil menuju ke Lumanto Group dan menunggu di luar gedung. Bab 590. Beberapa mobil mewah datang dari arah kejauhan dan melewati gerbang SMP Negeri Kota Mambera dan berhenti di depan toko milik Olivia. Tetangga mereka, Om Ciko tengah sibuk berbincang dengan Sarah tampak menoleh. Setelah melihat beberapa mobil mahal itu, Sarah membuang tatapannya dan juga menunduk karena khawatir dikenali. Olivia, Olivia, seru Amelia turun dari mobil dan masuk ke dalam toko. Dia terlihat tidak menyadari arah yang duduk di toko sebelah. Rudy yang baru saja turun tengah menggandeng istrinya yang menangis dan mengikuti langkah putrinya untuk masuk ke toko. Tiara memerintahkan anak buahnya untuk menunggu di luar dan setelah itu dia ikut masuk.
Olivia tengah melihat sebuah burung kertas dan langsung terhenti ketika mendengar seruan Amelia. Dia mendongak dan bertanya, "Amelia, kamu sudah makan? Kalau belum." Ucapannya terhenti ketika melihat Rudy dan juga Yuna yang tengah menangis. Seketika dia langsung mengerti. Yuna sudah mengambil hasil laporan tes DNA mereka berdua. Olivia. Yuna melangkah dengan cepat dan langsung memeluk Olivia sambil menangis dan berkata, "Kalian memudahkan tante mencari kalian." Setelah itu dia tidak bisa berkata apapun lagi. Yuna tampak sibuk memeluk Olivia dan menangis hebat. Olivia ingin menenangkan perempuan itu, tetapi dia menyadari dirinya juga tidak bisa berkata apapun. Adik tante yang malang itu. Ucapan Yuna terhenti lagi ketika memikirkan adiknya yang sudah tiada. Dia menangis lagi dengan hebat. Olivia hanya bisa ikut mengalirkan air mata. Junia yang tengah menggendong Russell serta Bilesti hanya menatap dari kejauhan. Russell tampak bingung dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kedua mata Amelia dan kakak iparnya juga tampak memerah dan berkaca-kaca. Rudy maju dan menjauhkan istrinya sambil berkata dengan suara lembut, "Jangan nangis lagi. Kabar gembira karena kamu sudah menemukan keponakan kamu. Seharusnya kita bahagia, bukannya menangis." Rudy membantu Yuna untuk duduk di kursi. Setiap teringat adiknya dan juga apa yang dialami kedua keponakannya membuat Yuna merasa hatinya seperti dipukul dan diremas. "Aku terlambat menemukan mereka. Kalau lebih awal." "Ma." Amelia buru-buru menghentikan ibunya yang memukul dadanya sendiri karena merasa bersalah. Olivia juga ikut menghentikan apa yang dilakukan oleh Yuna. Perlahan-lahan Yuna kembali tenang karena kalimat-kalimat penenang yang dikatakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia menggenggam tangan Olivia dengan erat dan enggan dilepaskan lagi. Emosi Olivia juga sudah jauh lebih tenang sehingga dia bertanya, "Sudah dapat hasil tesnya?" "Ada di sini." Tiara langsung mengeluarkan hasil laporan tes DNA dari dalam tas perempuan itu. Ketika Yuna melihat hasil laporan tes tersebut, dia langsung jatuh pingsan. Bab 591. Rudy dan Amelia fokus menjaga Yuna. Hanya Tiara yang ingat untuk mengambil hasil tes DNA. Tiara menyerahkan hasil tes itu kepada Olivia. Kemudian, Olivia mengambil dan membacanya. Setelah membaca hasil tes DNA itu, Olivia terdiam sejenak lalu dia meletakkan hasil tes itu di atas meja. "Olivia, kamu adalah keponakanku. Cepat panggil tante." Yuna sudah tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan adiknya lagi dalam hidup ini. Namun, dia masih bisa menemukan kembali kedua keponakannya. Hal itu pun menjadi semacam penghiburan baginya. Yuna memegang tangan Olivia, lalu meminta Olivia untuk memanggilnya tante. "Odelina mana? Russell juga. Kok enggak kelihatan?" tanya Yuna yang masih ingat dengan keponakannya yang satu lagi. "Kak Odelina enggak pulang pas jam makan siang. Nanti jam 5.30 sore baru pulang kerja." Olivia menjelaskan dengan singkat. Kemudian, dia menatap Junia. Junia langsung datang dengan membawa Russell. Olivia pun mengambil Russell dari Junia. "Bu." Olivia baru saja mau bicara, Yuna langsung memotong, "Olive, panggil tante. Tante dari dulu ingin sekali menemukan kalian. Akhirnya sekarang aku sudah menemukan kalian. Kamu jangan merasa asing sama tante, ya." Olivia terdiam sejenak, lalu dia pun memanggil Yuna dengan sebutan tante. Hasil tes DNA sudah keluar. Hasil tes membuktikan kalau Olivia dan Yuna memiliki hubungan darah. Yuna adalah tantenya. Hal ini rasanya terlalu dramatis. Begitu Yuna mendengar Olivia memanggilnya tante, kedua matanya kembali memerah. Amelia langsung berkata, Mama jangan nangis lagi. Ada Russell di sini." Mama nangis malah bikin Russell takut. Junia dan Mbak Lesti menuangkan air dan membawakan buah-buahan untuk semua orang. Yuna ingin menggendong Russell. Namun, Russell tidak ingin digendong Yuna. Anak itu langsung berbalik dan memeluk leher Olivia dengan erat. "Russell, ini nenek."
Yuna berdiri lalu membujuk Russell. Sini, nenek gendong, ya. Russell mendorong tangan Yuna dan berteriak, nggak mau, nggak mau. Aku mau sama tante. Yuna melihat reaksi Russell begitu keras, mau tidak mau dia harus menyerah untuk menggendong anak itu. Begitu teringat dengan apa yang terjadi pada Russell, dia pun berkata dengan tegas, keluarga laknat itu sudah membuat Russell ketakutan sampai jadi seperti ini. Aku nggak akan biarkan mereka begitu saja. Sekarang Odelina dan Ronnie sudah bercerai. Hubungan Yuna dengan Odelina dan Olivia sudah terbukti jelas. Yuna merasa kalau dia tidak melakukan sesuatu, dia akan merasa bersalah pada adiknya yang sudah tiada. Selain itu, dia juga harus melakukan sesuatu pada keluarga Hermanus. Setelah adik Yuna meninggal, mereka mengambil begitu banyak uang santunan dan merebut rumah peninggalan adiknya. Lebih parahnya lagi, mereka mengusir kedua keponakannya. Bagaimana keluarga itu memperlakukan kedua keponakan Yuna selama ini? Yuna akan membuat perhitungan dengan mereka semua. Beberapa hari ini Russell sudah jauh lebih baik. Memar di badannya sudah hilang. Dalam 2 hari pertama, hanya aku dan kakakku yang bisa gendong dia. Russell bahkan tidak mau digendong Stefan. Russell masih sangat kecil, setelah mengalami ketakutan sebesar itu, dia akan menangis tanpa henti, juga nggak mau ikut orang lain. Itu normal, kok. Pelan-pelan dia akan membaik. Yuna tidak merasa sedih karena tidak bisa menggendong Russell. Dia hanya membelai kepala Russell dengan lembut. Karena sedang digendong tantenya, Russell pun membiarkan Yuna membelai kepalanya. Olive, waktu kakakmu dan suaminya cerai, dia nggak merugi, kan? Amelia bilang kalau kalian ada kesulitan apa, cari dia saja. Tapi kalian berdua nggak pernah telepon dia. Yuna bertanya dengan prihatin. Dia pun berpikir kalau keponakannya sampai merugi, dia akan membawa orang ke rumah keluarga pamungkas dan menuntut hak yang seharusnya Odelina dapatkan. Amelia spontan menyela dan menggerutu, iya, tuh. Aku sudah berulang kali bilang cari aku kalau butuh bantuan. Aku pasti akan bantu kalian. Akhirnya kalian bawa semua orang pergi bongkar rumah. Nggak ada yang ajak aku. Bab 592. Amelia belakangan baru tahu kalau dirinya telah melewatkan pertunjukan yang begitu bagus. Dia terus mengomeli Junia dan Olivia. Junia berkata kalau dia sudah mengingatkan Olivia untuk mengajak Amelia. Namun, Olivia tidak ingin Amelia melihat pemandangan brutal seperti itu mengingat Amelia seorang nona besar dari keluarga terhormat. Amelia memang seorang nona besar, itu hal yang tidak bisa dia pungkiri. Akan tetapi, dia adalah Amelia Sanjaya. Dia sudah memiliki reputasi buruk di kalangan kelas atas kota Mambera. Orang lain bilang Amelia orang yang kasar, keterlaluan dan tidak berakal sehat. Mana mungkin dia takut dengan pemandangan brutal. Kak Odelina sudah mendapatkan semua haknya. Hanya saja, keluarga Kak Roni nggak mau mengembalikan uang renovasi rumah. Makanya kakakku suruh aku cari orang untuk hancurkan semua dekorasi di rumah itu. Yuna spontan mengangguk setuju dan berkata, memang sudah seharusnya begitu. Atas dasar apa mereka bisa mengambil keuntungan dari Odelina? Pada akhirnya, Yuna berkata lagi dengan raut wajah menyesal, seandainya tante tahu, tante pasti akan mengambil tindakan sebagai pengganti orang tua kalian. Tante akan bawa orang pergi meminta kembali biaya renovasi rumah. Sudah sewajarnya, kok. Olivia tiba-tiba merasa kepribadian Amelia sepenuhnya diwarisi dari ibunya. Olive, nanti kamu tutup toko. Kamu ikut kami pulang. Kita sekeluarga makan bersama di rumah. Oh ya, suamiku lagi sempat, nggak? Ajak dia juga. Suamiku ada perjalanan bisnis ke luar kota hari ini. Mungkin beberapa hari lagi baru pulang. Kalau dia sudah pulang, aku baru bawa dia ke rumah tante, ujar Olivia. Oh, keluar kota, ya. Kalau begitu, harus tunggu dia pulang baru bisa ketemu. Yuna tidak peduli walau tidak bisa langsung bertemu dengan suami Olivia.
Dia hanya fokus pada kedua keponakannya. Sekarang dia telah menemukan kedua. Jonopalanua Odalina dan Olivia akan selalu mendapat dukungannya. Yuna hanya merasa ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan suami Olivia. Kebetulan dia ingin melihat apakah suami Olivia orang yang bisa diandalkan atau tidak. Kakakmu jam 5.30 baru pulang kerja, kan? Iya. Yuna melihat jam tangannya, lalu berkata, kakakmu kerja di mana? Di Lumanto Group, jawab Olivia. Yuna bergumam pelan, lalu berkata, kalau kerja di Lumanto Group, ada banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Daniel adalah seorang pebisnis jenius. Dia nggak bergantung pada keluarganya. Dia memulai usahanya sendiri dari nol, sekarang dia sudah memiliki aset puluhan triliun. Kalau saudara-saudaranya hanya meneruskan warisan keluarga, mereka juga nggak akan sekaya Daniel. Yuna menghargai pemuda berbakat yang membangun usaha dengan mengandalkan dirinya sendiri seperti Daniel. Nanti kita ke Lumanto Group untuk jemput kakakmu. Setelah itu, kalian ikut pulang ke rumah tante. Aku akan telepon kedua kakak sepupumu untuk pulang dan makan malam bersama kita. Kemudian, Yuna berkata pada menantunya, Tiara, kamu kasih tahu Aksa. Kamu bilang ke dia batalkan semua jadwalnya hari ini. Suruh dia pulang dan makan di rumah. Baik, Ma. Oh ya, Olive, ini istri kakak sepupumu, Tiara. Anak ketiga keluarga Leonardo. Yuna lupa memperkenalkan keluarganya pada keponakannya. Karena Amelia 1 tahun lebih tua dari Olivia, dia pun menjadi kakak sepupu Olivia. Olivia menyapa keluarga barunya itu satu persatu. Suami tantenya adalah seorang pria yang sangat lembut. Sedangkan istri kakak sepupunya orang yang blak-blakan, sangat mirip dengan Amelia. Pantas saja mereka berdua bisa akrab. Ternyata mereka memiliki temperamen yang hampir sama. Yuni meraih tangan Olivia lagi dan menanyakan hal tentang ibu Olivia. Ternyata setelah adik Yuna meninggal, orang tua angkat adiknya juga mengambil uang santunan kematian sebesar 800 juta. Yuna merasa keluarga itu juga sangat kejam. Namun, dia tidak terlalu marah pada mereka. Bagaimanapun, mereka telah membesarkan adiknya. Dia pun menganggap uang 800 juta itu sebagai bayaran untuk mengakhiri hubungan mereka dengan adiknya. Dengan begitu, adiknya tidak berutang lagi pada mereka. Rumah yang dibangun orang tuamu sekarang jadi tempat tinggal kakek nenekmu. Tanya Yuna. Iya, mereka tinggal di sana. Mereka bilang kalau mereka meninggal, rumah itu akan diwariskan ke kakak sepupuku. Mereka juga bilang kalau aku dan Kak Odelina anak perempuan. Kami nggak berhak mewarisi harta keluarga. Bab 593. Banyak orang tua yang memiliki pemikiran seperti itu. Mereka merasa harga keluarga hanya diwariskan kepada anak laki-laki. Anak perempuan kalau sudah besar akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga lain. Anak perempuan tidak boleh mewarisi harta keluarga. Bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, maka akan ada orang yang masih sekeluarga dengan mereka berjaga-jaga di desa. Orang-orang itu menantikan kesempatan untuk memperebutkan harta mereka. Banyak yang tidak ingin harta keluarganya diwariskan kepada orang luar, dengan kata lain bukan keturunan mereka. Oleh karena itu, mereka sangat ingin memiliki anak laki-laki. Kakak sepupumu yang bernama Bobby. Yuna masih ingat dengan Bobby. Karena pria itu pernah menjadi eksekutif di anak perusahaannya. Bobby bekerja dengan pendapatan tahunan miliaran. Setelah mendapat gaji tinggi dari perusahaan Yuna, pria itu tetap saja menindas keponakannya. Bahkan berniat untuk mewarisi properti milik adik Yuna. Kesan Yuna terhadap Bobby seketika menjadi semakin dalam. Nanti Yuna akan menyuruh Aksa untuk terus menekan Bobby, buat pria itu terpuruk sampai mau mengemis di jalan pun susah. Iya, namanya Bobby. Kakek dan nenekku paling sayang sama dia. Mereka merasa dia paling hebat di antara semua cucu mereka.
Jadi mereka ambil keputusan sendiri untuk menjadikan Bobby anak angkat orang tuaku. Dengan begitu, dia bisa mewarisi properti yang ditinggalkan oleh orang tuaku, kata Olivia. Olivia terdiam sejenak, lalu berkata, setelah tahun baru, aku dan Kak Odelina berencana luangkan waktu untuk kembali ke rumah peninggalan orang tuaku. Apapun yang terjadi, aku nggak akan memberikan rumah itu pada mereka. Lagi-lagi masalah harus dibawa ke pengadilan. Sebentar lagi tahun baru, ditambah lagi Odelina baru saja bercerai. Oleh karena itu, Olivia masih belum mengambil tindakan. Rumah peninggalan orang tua Olivia dibangun pada awal tahun 90-an. Sebenarnya harga rumah itu tidak seberapa. Akan tetapi, tanah di sana bernilai tinggi. Di rumah orang tua Olivia ada lahan seluas beberapa ratus meter persegi. Saat orang tua Olivia masih hidup, mereka menukar banyak tanah dengan orang lain. Mereka pun membangun rumah itu sedikit demi sedikit, hingga bisa menjadi seluas beberapa meter persegi. Olivia ingat ibunya pernah memberitahu dia dan kakaknya. Kalau mereka sudah dewasa dan mampu, mereka bagi saja lahan itu menjadi dua dan bangun rumah untuk mereka berdua. Dengan begitu, mereka berdua bisa hidup berdampingan, bisa saling menjaga dan saling mendukung satu sama lain. Benar-benar kejam. Itu rumah adikku. Anak kandungnya nggak boleh mewarisi rumah itu, tapi Bobby yang hanya keponakan berhak mewarisi rumah itu. Olive, kamu tenang saja. Sekarang ada tante. Tante pasti akan bantu kalian ambil kembali rumah peninggalan orang tua kalian. Ngomong-ngomong, rumah kalian ada sertifikatnya, nggak? Hanya ada satu, itu pun sertifikat hak guna tanah. Kak Odelina yang simpan sertifikat itu. Kak Odelina pintar. Waktu kami berdua diusir dari rumah, Kak Odelina curi kartu keluarga dan sertifikat tanah kami. Saat itu Olivia baru berusia 10 tahun. Dia sama sekali tidak mengerti dengan hal ini. Dia tidak siap tiba-tiba kehilangan orang tuanya. Dia hanya bisa menangis dan menangis. Untung saja, ada kakaknya, karena trending di Twitter, Yuna sejak awal sudah tahu konflik antara Olivia dan kakaknya dengan keluarga ayah mereka. Namun, begitu dia mendengar Olivia bercerita tentang saat itu, Yuna tetap merasa sakit hati dan marah. Yuna terus memikirkan Odelina dan Olivia. Odelina baru berusia 15 tahun dan Olivia berusia 10 tahun. Di usia mereka yang masih muda, mereka harus menghadapi keluarga yang seperti serigala. Mereka tidak berdaya mempertahankan uang santunan kematian kedua orang tua mereka. Mereka juga tidak bisa mempertahankan rumah peninggalan orang tuanya. Mereka hanya bisa berkeliaran di luar dan bergantung satu sama lain. Yuna tahu kalau Olivia melakukan pernikahan dadakan dari Amelia. Katanya itu demi membuat Odelina tenang. Makanya Olivia melakukan pernikahan dadakan. Dengan begitu, dia bisa pindah dari rumah Odelina. Orang lain mungkin tidak dapat memahami pemikiran Olivia. Namun, Yuna paham. Mereka berdua telah saling bergantung selama belasan tahun. Sebagai seorang kakak, Odelina sudah terbiasa melindungi adiknya. Meski adiknya sudah dewasa, bisa cari uang sendiri, bisa sewa rumah dan tinggal sendiri. Odelina tetap saja merasa tidak tenang. Dia selalu merasa dia baru bisa tenang kalau adiknya berada di sisinya. Kecuali adiknya telah menikah, ada orang lain yang bisa menggantikan Odelina untuk mencintai dan melindungi adiknya. Dengan begitu, Odelina baru bisa merasa tenang. Jadi itulah alasan sebenarnya Olivia memutuskan untuk melakukan pernikahan dadakan. Orang yang tidak memahami hubungan kedua kakak adik yang saling bergantung dan tak terpisahkan itu tidak akan bisa memahami mengapa Olivia melakukan pernikahan dadakan demi pindah dari rumah kakaknya. Kalau sertifikat ada di tangan kalian, masalah ini lebih gampang untuk ditangani. Yuna menepuk tangan Olivia dan berkata, tenang saja, Olive. Tante pasti akan bantu kamu ambil kembali apa yang seharusnya jadi milik kalian. Tante,
Aku dan Kak Odelina juga bisa mengambil rumah peninggalan orang tuaku. Sekalipun kakek neneknya ingin membagi harta peninggalan orang tua Olivia, mereka juga tidak bisa mengambil semuanya. Intinya, mereka tidak mungkin bisa mengambil rumah itu sepenuhnya. Pada awalnya, Olivia dan kakaknya ingin menunggu sampai kakek neneknya meninggal. Setelah itu, mereka baru kembali ke kampung untuk mengambil kembali rumah mereka. Siapa sangka, orang-orang itu malah datang untuk cari masalah terlebih dahulu. Kalau begitu, mereka akan mengajukan gugatan lebih cepat. Cerita bersambung.